Bagaimana ceritanya Juraij? Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi yang bersabda, yang menceritakannya, dan hadisnya sahih Bukhari dan Muslim. Kana Juraijun rajulan 'abidan. Juraij ini sosok laki-laki yang ahli ibadah. Fattakhadha sawma'atan fakana fiha. Lalu beliau membuat tempat khusus untuk dia ibadah. Disebut dengan sawma'ah di hari itu. Musalla lah kira-kira. Fakana fiha. Dan beliau ada di situ fokus untuk ibadah menyendiri. Fa'atathu ummuhu wa huwa yusalli. Datanglah ibundanya dalam keadaan dia sedang salat di sawma'ah tersebut. Faqalat ya Juraij. Faqala ya Rabbi ummi wa salati. Ibunya berkata, wahai Juraij. Lalu dalam dirinya Juraij berkata, ya Allah, manakah yang akan aku dahulukan sekarang? Ibuku atau aku lanjutkan salatku? Fa aqbala ala salatihi fansarafat. Yang dia pilih adalah melanjutkan salatnya, dia tidak menjawab ibunya. Ibunya akhirnya pergi. Falamma kana minal ghadi atathu wa huwa yusalli. Lalu manakala keesokan harinya datang kembali ibunya ke sawma'ah dan keadaannya sama, beliau sedang salat. Subhanallah. Makanya disebut abid, ahli ibadah. Faqalat ya Juraij. Ibunya berkata, wahai Juraij. Faqala Rabbi ummi wa salati, ya Allah, yang mana yang akan aku dulukan? Ibuku sekarang atau aku lanjutkan salatku? Fa aqbala ala salatihi. Akhirnya dia sama, dia lanjutkan salatnya, dia tidak menyahut ke ibunya. Falamma kana minal ghadi atathu wa yusalli. Besok datang lagi ibunya dalam keadaan Juraij sedang salat, dan kembali ibunya memanggil, ya Juraij. Dan Juraij berkata dalam hatinya, ya Rabbi ummi wa salati. Fa aqbala ala salatihi. Sama, bimbang hatinya, saya jawab ibuku ataukah saya lanjutkan salat. Ini sudah 3 hari Pak berturut-turut. Kesel ibunya. Faqalat Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan engkau matikan si Juraij ini sampai dia melihat kepada wajahnya seorang perempuan penzina. Mumisat artinya perempuan penzina. Didoakan sama ibunya supaya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan mati sebelum dia melihat wajahnya seorang penzina. Itu kisah pertama Juraij. Nah, bagian kisahnya seperti itu. Lalu penggalan berikutnya, fatadzakaru banu Israil Juraijan wa ibadatah. Banu Israil ini menunjukkan kisah ini ada di zaman Bani Israil. Berarti ini kisah ini sahih karena Nabi sendiri yang menceritakannya. Bani Israil menyebut-nyebut kemudian Juraij dan ibadahnya. Wa kanat imra'atun baghiyun yutamatsalu bihusniha faqalat in syi'tum la aftinannah. Lalu di situ ada seorang perempuan penzina. Dia berpenampilan dengan penampilan yang cantik dan elok. Dan dia berkata kepada Bani Israil, pemuka-pemuka Bani Israil. Nah, rupanya berarti cerita ini sampai ke telinga perempuan penzina tersebut. Artinya ini adalah bentuk dari kronologi Allah mengabulkan doa ibunya. Kalau kalian mau, saya akan uji Juraij ini. La aftinannahu. Saya akan uji ibadahnya. Saya akan uji bagaimana ketangguhan imannya. Fata'arradat lah falam yaltafit ilaiha. Datanglah perempuan ini, mumisat ini, kepada Juraij di sawma'ahnya. Tapi subhanallah, Juraij ini tidak menoleh sama sekali. Tidak peduli. Dia sudah berhias, dia berpenampilan yang seelok-eloknya. Juraij falam yaltafit ilaiha. Noleh pun tidak. Ini menunjukkan keteguhan daripada imannya Juraij. Akhirnya perempuan ini putus asa. Fa'atat ra'iyan kana ya'wi ila sawma'atih. Datanglah dia kemudian ke seorang pengembala. Di mana pengembala ini dia sering berteduh. Kalau ingin istirahat, pengembala ini dia datang ke sawma'ahnya Juraij. Itulah yang dia datangi pengembala itu. Fa'amkanathu min nafsiha fawaqa'a 'alaiha. Yani dia rayu, dia goda, dia beri kesempatan. Ayo sama saya. Ini pengembala imannya tidak kuat. Perbedaannya sangat jauh. Tempatnya sama,
kualitas imannya beda. Juraij ada di Sauma'ah. Pengembala ini juga sama, ada di Sauma'ah, itu sering ke sana. Imannya beda. Juraij tidak menoleh, yang ini malah jatuh ke dalam zina bersama perempuan itu. Dari itu tempat tidak bisa mensucikan seseorang. Fahamalat, akhirnya hamillah perempuan ini. Falamma waladat qalat huwa min Juraij. Begitu dia hamil dan melahirkan, dia mengatakan anak ini dari Juraij. Anak ini dari Juraij. Fa'atauhu fastanziluhu wa hadamu sauma'atahu. Maka reaksinya bagaimana kemudian Bani Israel yang ketika itu mendengar pengakuan perempuan penzina ini? Mereka datangi, lalu mereka turunkan Juraij dari Sauma'ahnya dan mereka hancurkan bangunan Sauma'ah tersebut. Wa ja'alu yadribunahu, lalu dia dipukul. Faqala ma sya'nukum? Juraij berkata, ada apa kalian ini? Kalian hancurkan Sauma'ah saya, kalian pukul saya. Mereka menjawab langsung spontan tanpa tabayun. Zanaita bihadhil baghi. Kamu sudah berzina dengan perempuan ini yang pelacur ini. Waladat minka, dan yang melahirkan anakmu sekarang. Kira-kira dalam posisi seperti itu, apa yang bisa membantu Juraij untuk lolos dari tuduhan? Aina sabi? Mohon minta tolong, anak itu mana? Yang ditunjuk dia adalah anak saya. Faja'u bihi faqala, lalu mereka datang membawa anak itu dan berkata, da'uni hatta usalli. Tunggu sebentar, biarkan saya mengambil waktu, memutuskan sampai saya sholat. Sholat lagi beliau. Ini salah satu amalan yang paling bagus ketika kita ditimpa ujian berat jemaah. Sholat. Allah akan berikan kita jalan keluar dengan sholat. Hatta usalli, saya mau sholat dulu. Fasalla, lalu sholatlah Juraij. Falamman sarafa atas sabiyya fata'ana fi batnih. Manakala beliau telah selesai salat, datanglah dia ke anak tadi, si bayi itu, fata'ana fi batnih, dia tusuk perutnya begini dan berkata, ya ghulam man abuk, wahai anak, siapakah bapakmu? Tiba-tiba bicara anak ini, fulanur ra'i, bapak saya adalah laki-laki pengembala si fulan. Karamah terjadi. Ini menunjukkan salah satu karamahnya para wali. Naam, karamatul auliya, keramatnya seorang wali, di mana dengan ibadahnya, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, bayi yang tidak mungkin bicara, Allah takdirkan bisa berbicara untuk membela kehormatan wali ini. Ditusuk, man abuk. Selesai kasusnya. Tidak bisa dibantah. Mereka terkaget-kaget. Loh, anak kok bisa bicara? Tidak mungkin dia bohong. Siapa yang dikte dia? Siapa yang ajarin dia? Terbelalak mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Faqbalu ala Juraij yuqabbilunahu wa yatamassahuna bihi. Datanglah mereka kepada Juraij. Mereka memeluknya. Minta maaf. Berbalik keadaan. Tadi Sauma'ahnya dihancurkan, dia dipukul. Berbalik keadaan. Inilah cara Allah membela walinya. Dari itu kita dilarang memusuhi waliullah, memfitnah waliullah. Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Dan mereka berkata, nabni laka sauma'ak min zahab. Kami akan bangunkan kembali tempat ibadahmu ini dari emas. Subhanallah. Ditawarkan emas. Qala la, jangan. Saya enggak butuh itu. Wa'iduha min tinin kama kanat. Bangun kembali dari tanah sebagaimana asal muasalnya dari tanah Sauma'ah ini. Jangan dari emas. Nah, berarti sosok Juraij ini adalah sosok orang yang sangat ikhlas. Meskipun ada peluang untuk mengambil keuntungan, tidak dia lakukan. Ini pelajaran sangat dalam tentang bagaimana seorang Juraij memiliki akhlak dan ibadah dan kualitas iman yang sangat tinggi.